Subhanallahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa ashabihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Umum Rais Am Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Watan Ummuna Al-Mujahidah An-Nasikah Al-Barrah Ummuna Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Yang saya hormati pula Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan Maulana Syekh Ad-Doktor Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani. Singkatnya, para pemirsa yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah, teriring doa dan keselamatan semoga terlimpah atas Nabi dan Rasul termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarga dan para sahabat serta kepada semua yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat nanti. Para pemirsa yang dirahmati Allah, para pemirsa, tahu nggak kepada siapa kita bersedekah? Secara umum, sedekah bisa kita berikan kepada siapa saja dengan prioritas sebagaimana disyaratkan dalam Al-Quran. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215. Namun secara khusus Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin menyebutkan beberapa kriteria mereka yang berhak menerima sedekah kita masing-masing. Pertama, mereka yang bertakwa dan berilmu, bukan ahli maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi isyarat dan melarang mengundang orang fasik dalam jamuan makan yang kita adakan. Beliau bersabda, janganlah berteman kecuali dengan seorang mukmin, dan jangan makan makananmu yang engkau sediakan kecuali orang bertakwa. Hadis riwayat Abu Daud. Memberikan sedekah kepada orang yang bertakwa dan berilmu akan memudahkannya dalam melaksanakan amal ibadah dan juga penyebaran ilmunya. Sebaliknya, memberikan sedekah kepada orang yang ahli maksiat hanya akan menambah amunisi baru baginya dalam bermaksiat. Tentu hal yang paling kita takutkan adalah jika harta kita turut membantu dalam memperluas kemaksiatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Mereka yang benar-benar membutuhkan. Ukuran membutuhkan memang akan sangat subjektif, namun bisa kita lihat dari kondisi seseorang secara umum, kehidupan sehari-hari, jumlah tanggungan, kondisi kesehatan, usia, dan semacamnya. Meskipun demikian, perlu diutamakan juga kepada mereka yang membutuhkan, namun tetap menjaga iffah atau kehormatan diri. Artinya tidak meminta-minta secara berlebihan dan berkelanjutan, apalagi menjadikannya sebagai profesi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka di dalam Al-Qur'an. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang lain secara mendesak. Quran Surah Al-Baqarah ayat 273. 3. Diutamakan kerabat dekat terlebih dahulu. Secara khusus, memberikan sedekah kepada kaum kerabat mempunyai keutamaan ganda, sebagaimana disyaratkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedekah kepada orang miskin mendapatkan 1 pahala, sedangkan sedekah kepada kerabat mendapatkan 2 pahala, pahala bersedekah dan pahala bersilaturahim. Hadis riwayat At-Tirmizi.
Orang yang terdekat bagi kita lainnya adalah para tetangga kita. Sedekah kita semestinya juga diprioritaskan bagi para tetangga. Jangan sampai kita termasuk dalam gambaran sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukanlah orang yang beriman bagi orang yang kenyang perutnya, sedangkan tetangganya kelaparan hingga tampak tulang rusuknya. Hadis riwayat Bukhari. Akhirnya, marilah kita berusaha untuk menghiasi hari-hari dengan sedekah yang memenuhi setiap adab dan anjuran syariat, agar sedekah kita lebih bernilai barokah. Selamat bersedekah, wallahu a'lamu bishawab. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.